Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Aulia dengan NIM 250860009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Rahasia Kejernihan Pikiran, Bagaimana Olahraga Meningkatkan Fungsi Otak, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yeni Hayati. Latar belakang. Otak adalah pusat kendali seluruh tubuh kita. Kemampuan berpikir jernih, mengingat, dan berkonsentrasi sangat bergantung pada kondisi otak yang optimal. Namun faktanya, gaya hidup masyarakat saat ini semakin tidak aktif. Data Rikdes 2018 menunjukkan bahwa 33,5% penduduk Indonesia berusia 10 tahun ke atas tergolong kurang aktif secara fisik. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga mengancam kesehatan otak. Waktu yang banyak dihabiskan dengan layar digital menyebabkan kita semakin jarang bergerak, dan ini berdampak langsung pada kemampuan kognitif kita. Maka muncullah pertanyaan mendasar, bagaimana sebenarnya olahraga dapat meningkatkan kejernihan pikiran dan fungsi otak? Artikel ini ditulis dengan 4 tujuan utama. Pertama, mengkaji mekanisme biologis dan psikologis olahraga dalam meningkatkan fungsi otak. Yang kedua, menjelaskan temuan penelitian terkini tentang manfaat aktivitas fisik terhadap kemampuan kognitif. Ketiga, membahas berbagai jenis olahraga dan manfaatnya bagi semua kelompok usia. Yang keempat, memberikan rekomendasi yang relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Mekanisme biologis olahraga. Lalu, bagaimana olahraga bisa memberikan manfaat sebesar itu pada otak? Jawabannya terletak pada 4 mekanisme biologis yang bekerja secara bersamaan. Yang pertama, peningkatan aliran darah ke otak. Saat kita berolahraga, jantung memompa darah lebih kuat dan efektif, sehingga pasokan oksigen serta nutrisi ke sel-sel saraf meningkat secara signifikan. Yang kedua, produksi BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor. Ini adalah protein yang penting untuk mendorong pertumbuhan neuron baru, memperkuat koneksi antar sel saraf, dan melindungi otak dari kerusakan. Yang ketiga, neuroplastisitas atau neurogenesis. Penelitian Van Praag dan kawan-kawan pada tahun 1999 membuktikan bahwa berlari secara teratur memicu terbentuknya sel-sel otak baru di hippocampus, atau area otak yang bertanggung jawab atas memori. Yang keempat, regulasi neurotransmitter. Olahraga meningkatkan kadar dopamin, serotonin, dan norepinefrin, zat kimia otak yang mengatur suasana hati, motivasi, dan kemampuan belajar. Itulah mengapa kita sering merasa lebih segar dan fokus setelah berolahraga. Memori, konsentrasi, dan fungsi eksekutif. Mekanisme tadi berdampak langsung pada dua kemampuan kognitif utama, memori dan konsentrasi. Erikson dan kawan-kawan pada tahun 2011 membuktikan bahwa latihan aerobik rutin selama 1 tahun berhasil meningkatkan volume hipokampus sebesar 2%, yang langsung berkorelasi dengan peningkatan memori spasial. Bahkan 1 sesi olahraga saja sudah cukup untuk meningkatkan performa kognitif sementara. Selain itu, olahraga juga terbukti meningkatkan fungsi eksekutif, yaitu kemampuan merencanakan, mengambil keputusan, dan mengendalikan diri. Ini terutama bermanfaat bagi para lansia. Bahkan olahraga koordinatif seperti yoga dan tari yang dikenal sebagai dua task training memberikan stimulasi neural yang lebih menyeluruh karena melibatkan banyak area otak sekaligus. Kabar baiknya, manfaat ini dirasakan oleh semua kelompok usia. Pada anak-anak dan remaja, aktivitas fisik yang cukup dikaitkan dengan prestasi akademik lebih baik dan kemampuan fokus yang lebih tajam. Pada orang dewasa, olahraga teratur meningkatkan produktivitas kerja dan ketajaman berpikir. Sedangkan pada lansia, olahraga terbukti memperlambat penurunan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Tak kalah penting, olahraga juga menjaga kesehatan antar mental. Sebuah
meta-analisis besar oleh Saik dan kawan-kawan pada 2023 yang mencakup 97 tinjauan dengan lebih dari 1 juta peserta menemukan bahwa olahraga secara signifikan mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Bahkan efektivitasnya sebanding dengan obat-obat untuk kondisi ringan hingga sedang. Ada 3 jenis olahraga utama yang terbentuk bermanfaat bagi otak. Yang pertama, aerobik seperti berlari, sepeda, dan renang, yaitu memberikan manfaat terbesar pada memori dan fungsi eksekutif. Latihan kekuatan seperti angkat beban meningkatkan perhatian selektif, terutama pada lansia. Koordinatif seperti senam, tari, dan yoga, memberikan stimulasi neural pada paling menyeluruh karena melibatkan banyak area otak sekaligus. WHO merekomendasikan minimal 150 menit per minggu aktivitas aerobik dengan intensitas sedang. Kajian ini juga relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Simpulan dan rekomendasi. Sebagai penutup, kajian ini menyimpulkan bahwa olahraga terbukti secara ilmiah meningkatkan fungsi otak melalui berbagai mekanisme biologis dan psikologis. Manfaatnya mencakup peningkatan memori, konsentrasi, fungsi eksekutif, dan kesehatan mental untuk kelompok usia. Rekomendasi dari saya adalah untuk individu lakukan minimal 150 menit aktivitas aerobik per minggu. Untuk bidang sekolah, integrasikan active break dan pendidikan jasmani berkualitas. Untuk bidang pemerintahan, menyediakan fasilitas olahraga yang mudah diakses. Dan untuk tenaga kesehatan, dorong olahraga sebagai strategi pencegahan gangguan kognitif. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.